Kita masuk ke minggu terakhir di tahun 2024. Mungkin udah ada yang mulai bikin resolusi lagi gitu ya. Tahun depan mau apa. Tapi biasanya resolusinya sama akhir tahun kemarin. Apa resolusinya? Pengen kurus, betul ya saudara ya. Itu resolusi setiap tahun yang gak pernah berubah. Tapi saya mau ajak kita untuk kita gak cuma ngelihat ke depan. Tapi kita juga boleh evaluasi ke belakang. Nah, bulan ini kita bicara soal joy to the world, our King has come. Kita udah bicara dari berbagai sisi. Nah, hari ini saya akan bicara dari yang di hijau, our King has come. Gitu ya. Nah, saya mau ajak kita semua untuk baca Alkitab kita dari Matius 2 ayat 1 sampai 18. Jadi masih cerita seputar kelahiran Tuhan Yesus. Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah saudara, waktu kita baca lalu saya coba cek, ternyata kata Raja Herodes dan di manakah dia raja orang Yahudi pakai kata yang sama. Akar katanya Basilius yang artinya memang raja. Jadi saudara, waktu kita baca maka orang-orang Majus pun dari segala pengetahuannya mengira bahwa yang akan lahir itu adalah seorang raja. Raja yang apa? Raja yang seperti Herodes. Raja yang berkuasa, raja yang kalau kita lihat artinya a king, ruler dan apa? Emperor. Jadi raja yang benar-benar punya wilayah, punya rakyat yang punya kekuasaan. Gitu ya. Nah, kita baca selanjutnya ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya imam kepala ahli Taurat sudah tahu bahwa raja akan lahir di Bethlehem. Bukan berita baru, mungkin sudah dikhotbahkan berkali-kali itu. Dibacakan berkali-kali bahwa di Bethlehem akan lahir seorang Mesias, seorang raja. Ayat 6, nah saya minta kita baca sama-sama ya ayat 6 ya. 3, 2, 1. Dan engkau Bethlehem. Karena daripada mula ini yang dikatakan sama ahli-ahli Taurat. Ini nubuatannya. Nubuatannya dari mana? Dari Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1 bilang apa? Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau kita lihat sedikit bahasa aslinya, mahsyal, yang artinya apa? Memerintah, berkuasa, mengatur. Jadi saudara, kalau kita lihat Yesus dari awal, dari sejak perjanjian lama, memang dinubuatkan bukan hanya sebagai juru selamat, tapi dinubuatkannya sebagai apa? Raja. Raja yang berkuasa, raja yang memerintah, raja yang mengatur. Makanya tema kita apa? Joy to the world, our King has come. Yesus Kristus lahir di dunia untuk menjadi raja yang mengatur, berkuasa dan memerintah. Itu rencana Tuhan dari semula. Kenapa sih mungkin saudara yang ikutin kebaktian kita minggu demi minggu, kenapa harus soal raja ini, soal kingdom ini terus ditanamkan? Karena nanti kita akan lihat bahwa ini yang paling susah diterima sama manusia.
Kita lihat ya ayat 8. Ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Ia ini Raja Herodes. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukannya, kamu itu orang Majus, menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah orang Majus itu mendengar ini dari Raja Herodes, berangkatlah mereka ke Bethlehem. Kita loncat ke ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Jadi orang Majus gak balik ke Herodes, mereka cari jalan yang lain. Ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Jadi Herodes waktu bilang ini, kamu kasih tahu ya. Nanti kamu orang Majus pergi dulu ke sana, nanti kabarin saya mau nyembah. Padahal yang dia pengen lakukan apa? Membunuh. Nah pertanyaannya, kenapa Herodes menolak Yesus? Bahkan sampai mau membunuh Yesus. Saudara, kita akan jawab, tapi sebelumnya saudara pasti kenal dengan profesi ini, betul? Dalam bahasa Indonesia namanya adalah juru parkir. Kalau kita biasa di Bandung sebutnya apa? Tukang parkir. Juru parkir adalah orang yang pekerjaannya mengatur kendaraan yang akan parkir. Kadang-kadang kita perlu, kadang-kadang kita hindari, betul nggak? Kadang-kadang kita bahkan mencari minimarket yang gak ada juru parkirnya, betul? Kadang-kadang kalau kita ke kantor kita udah tahu yang di sini ada juru parkirnya, yang sini enggak gitu ya. Dan kita pasti akan masuk ke yang tidak ada juru parkirnya. Saudara, juru parkir itu kita pakai jasanya kalau perlu. Kapan perlunya? Kalau kita masuk ke mall, lalu kita cari parkir. Pak, ada parkir nggak? Baru kita panggil. Betul nggak? Kalau kita lagi masuk ke tempat wisata, penuh semua parkir, baru kita panggil. Dan kita apa? Transaksional. Kita bayar, ambil jasanya, setelah itu jangan ikut campur soal hidup kita. Betul? Ada juru parkir yang saudara izinkan dia mengatur cara saudara berpakaian? Nggak ada. Saudara mau pakai baju apa, nanya juru parkir dulu nggak? Enggak. Kenapa? Karena memang bukan bagiannya. Pokoknya juru parkir itu saya bayar, kamu parkirin saya, urusan kita selesai. Mereka nggak ada hak apapun mengatur hidup saya. Saudara, kalau Herodes mendengar bahwa yang datang itu juru selamat, yang cuman gini, pokoknya saya bayar persembahan, kamu masukin saya ke surga, kira-kira ditolak nggak? Kalau berita waktu itu akan lahir seorang anak yang bisa bikin kamu masuk surga. Sama Herodes ditolak gak? Kok saya yakin enggak ya? Selama anak ini gak ngatur hidup saya. Kenapa? Karena juru selamat, kalau kita lihat di KBBI web itu ya. Orang yang menyelamatkan bertindak sebagai penolong. Ini mah harus dipegang, betul? Saudara, kalau ada orang baik yang punya akses, yang seneng nolong orang, jangan dijauhin, deketin. Kenapa? Suatu kali kamu perlu, kamu butuh. Tapi gini, penolong gak bisa intervensi hidup saya. Penolong seperti juru parkir, saya panggil kalau saya perlu. Kalau beritanya Yesus datang hanya sebagai juru selamat, kok saya yakin Herodes akan cari duluan dibanding orang Majus. Apakah Herodes menolak Yesus karena dia juru selamat? Saya rasa bukan itu. Nah,
Saudara pernah ingat iklan ini? Beberapa ketahuan umurnya. Ini iklan dari 2009 sampai 2020 kalau nggak salah. Ini gambaran dari jin yang memberi 3 permintaan. Buat saudara yang lebih muda, saya kasih gambar yang lebih muda aja ya, lebih universal ya. Ini mah semua tahu, betul? Apa ini? Jin milik Aladin. Kalimatnya begini, you are my master, I am your humble servant. Dan apa? Kamu dapat 3 permintaan. Yang saya gak akan tolak. Kalau Yesus datang seperti jin ini, kira-kira sama Herodes ditolak gak? Kalau beritanya gini, hey Herodes, akan ada seorang anak yang kalau kamu datang menyembah dia, kamu dapat 3 permintaan. Ditolak gak saudara? Menurut saya kalau ini yang terjadi, yang dibunuh adalah orang Majus. Kenapa? Saya duluan yang harus datang. Jangan sampai jatah permintaannya habis. Betul? Herodes tidak menolak Yesus sebagai pengabul permintaan. Kenapa Herodes tolak? Karena Yesus datang sebagai raja. Kalau soal permintaan aku gak akan ditolak. Tapi kalau datang sebagai raja, itu lain cerita. Kenapa? Karena seorang raja selalu menuntut ketaatan dalam setiap bagian kehidupan. Dan itu adalah ancaman untuk aku. Waktu rajanya datang, Herodes mulai mikir, nanti kekuasaan saya diambil. Waktu yang datang itu yang lahir raja, maka Herodes mulai mikir, nanti harta saya diambil. Nanti waktu saya diambil. Nanti orang gak hormat lagi sama saya dong. Nah, yang jadi masalah adalah Yesus datang sebagai raja. Natal itu bicara kehadiran sang raja yang berkuasa, memerintah, mengatur. Nah, pertanyaannya, itu mendatangkan sukacita atau ancaman buat kita? Yuk cek ke belakang. Kalau Yesus datang sebagai raja dalam hidup kita, saudara happy atau saudara mulai terancam seperti Herodes? Kenapa? Karena kedatangan sang raja selalu bicara otoritas di atas kita. Selalu bicara gini, ada perintah dan harus ada ketaatan. Dalam kerajaan gak ada tawar-menawar saudara. Waktu rajanya bertitah, itu jadi hukum. Nah, setiap raja itu akan membawa perintahnya. Setiap raja akan membawa warnanya. Nah, Yesus datang sebagai raja untuk ngasih tahu sama kita bagaimana sih seharusnya warga kerajaan Allah ini hidup dalam dunia. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah dengan rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Oh, di dunia banyak pembesar, iya, kita lihat mereka memerintah dengan tangan besi dan pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas rakyatnya. Ini mau bicara apa? Cara hidup orang, cara hidup dunia itu, gaya hidup masa sekarang apa? Ambil, pertahankan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Demi kesenanganmu, walaupun harus ngorbanin orang. Betul? Kita lihat sekarang dalam pekerjaan, dalam kehidupan, yang penting saya. Kalau kita lihat tren, YOLO. YOLO itu apa? You only live once. Kamu cuma hidup sekali. Cobain, nikmatin. Yang nikmatin siapa? Saya. Tren, FOMO, fear of missing out. Jangan sampai ketinggalan. Kamu harus jadi yang paling pertama. Siapa yang harus jadi yang paling pertama? Saya. Saudara, manusia sedang digiring, sedang ada di dunia yang bilang ini, ambil sebanyak-banyaknya buat saya. Pertahankan, kalau punya posisi pertahankan sebanyak-banyaknya buat saya.
walaupun harus ngorbanin orang lain. Kita lihat kata Alkitab selanjutnya ayat 26. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kata pelayan, diakonos, salah satu artinya menggambarkan mereka yang memajukan kepentingan orang lain, bahkan dengan mengorbankan kepentingan sendiri. Jadi waktu dunia bilang ini, ambil kepentingan orang lain demi sendiri, Tuhan bilang gini, cara kerja kerajaan Allah gak begitu. Cara kerjanya gimana? Korbankan diri sendiri untuk orang lain. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, doulos. Yang salah satu artinya berdedikasi pada orang lain dengan mengabaikan kepentingan sendiri. Ayat 28, sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Sama seperti bukan untuk dilayani, melainkan dan banyak orang. Saudara, dan gini, Tuhan gak cuma ngomong. Yang Tuhan lakukan apa? Ini yang Tuhan lakukan, sama seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Gaya hidup kerajaan Allah, gaya hidup yang melayani. Yang artinya apa? Mengorbankan milik saya untuk kepentingan orang lain. Tapi kan, nah kita mulai nego. Tapi kan saya juga perlu, tapi kan. Nah balik lagi, kita ada dalam sebuah kerajaan. Rajanya sudah mencontohkan. Dan rajanya bilang gini, ini gaya hidup yang harusnya ada di antara kita. Nah sejalan sama itu, Rasul Paulus juga bicara hal yang sama. Filipi 2 ayat 1-11, tapi saya akan potong. Ayat 1 dibilang apa? Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, di dalam Tuhan ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Waktu kita terima Yesus, ini semua udah jadi bagiannya kita. Bahkan saudara, kalau saudara ingat minggu lalu, Pastor Ariel bicara apa? Sukacita dalam 3 kata. Ada sukacita yang kita dapat dari Tuhan. Setelah kita dapat sukacita, maka muncullah ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain. Saudara, ada satu hal yang kita suka lupa, bahwa Tuhan masih kasih kesempatan kita hidup. Untuk apa? Untuk menyatakan kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Itu gaya hidup kerajaan Allah. Jadi waktu kita bilang, yes, my king has come. Artinya apa? Hidupku mau diatur sama Tuhan. Hidupku mau nurut sama Tuhan. Caranya gimana? Gak usah pusing-pusing, gak usah ribet-ribet. Caranya perhatikan kepentingan orang lain dan menganggap yang lain lebih utama. Dan ini gak cuma di perjanjian baru. Kalau kita baca di Imamat 23 ayat 23 dibilang apa? Pada saat kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, dari awal Tuhan mau bilang gini, jangan ambil semua di dirimu. Selalu ada porsi untuk kita perhatiin orang lain di luar. Selalu ada porsi untuk kita lihat, hey,
orang lain di sekitar kita perlu apa ya? Zaman sekarang gini, jangan sisain 1 sen pun buat orang lain. Ambil buat dirimu. Tapi Tuhan mau bilang gini, itu bukan gaya hidup anak Tuhan. Itu bukan gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup kerajaan Allah apa? Jangan ambil semua. Kasih buat orang lain. Gimana caranya? Nah, saya mau ajak kita untuk yuk mulai berpikir tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Natal halusnya apa? Joy to the world, bukan joy to the church. Kita sibuk, saya lihat kalau lagi Desember gini ya, semua teman-teman di Instagram semua apa? Natalan. Sama tim A, sama tim B, sama tim C, sama home ini, sama home ini. Jadi kelihatan saudara kalau yang ada di beberapa home Natalan terus. Kenapa? Tapi tanggal ini sama home ini, tanggal ini sama home ini. Kita sukacita, tuker kado. Semua kita sukacita, tapi pertanyaannya gini. Orang-orang di sekitar kita merasakan sukacita enggak? Harusnya datangnya sang raja itu dirasakan sama dunia. Joy to the world. Our king has come. Saya mau ajak kita mulai gini. Mulai cek yuk siapa aja sih sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Berapa banyak kita yang memperlakukan orang-orang di sekitar kita nggak beda sama dispenser air minum. Orang-orang itu ada loh di rumah kita. Orang-orang itu ada loh di sekitar kita. Tapi kita bilang gini, yang penting kamu berguna sama saya dan saya bayar. Yang penting listriknya saya colok, dispenser harus berfungsi. Mau gimana hidupnya? Nggak tahu. Coba suami istri mulai ngobrol, mulai list. Siapa aja sih sebenarnya orang-orang yang tiap hari kita temuin? Siapa aja sih orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita? Di pekerjaan kita, siapa orang yang duduk di depan kita? Pertanyaannya gini, mereka ada di sekitar kita 5 tahun terakhir, hidupnya berubah gak? Jadi lebih baik gak? Yang dulunya kasbon tiap bulan, sekarang masih kasbon tiap bulan gak? Kalau masih, berarti kan secara ekonomi tidak berubah, saudara. Yang tadinya ngomongnya kasar, masih terus ngomong kasar enggak? Kenapa? Karena Tuhan mau kita mulai berpikir bukan cuma soal aku, tapi soal kepentingan orang-orang di sekitar kita. Siapa orang-orang yang ada di sekitar kita? Siapa yang kita temuin di rumah? Siapa yang kita temuin di jalan? Siapa yang kita temuin di kantor? Coba di list. Lalu mulai gini, apa masalah yang mereka hadapi sebenarnya? Yang ketiga, gimana saya bisa bantu hidup mereka lebih baik atau lebih mudah? Saya di rumah dibantu sama ART. Lalu suatu kali, kan kemarin-kemarin viral ya saudara ya, banyak yang anak SMA gak bisa ngitung, tambah-tambahan aja masih bingung gitu ya. Yang SMP gak tahu ibu kota Jawa Barat apa, gak tahu ibu kota Jawa Tengah apa gitu ya. Kalau saudara senang buka TikTok, buka IG Reels gitu ya, YouTube gitu, saudara akan ketemu kemarin beberapa bulan yang lalu, tahun lalu itu banyak. Nah waktu kita ngelihat itu, saya ngobrol sama istri saya. Jangan-jangan orang-orang yang kerja di rumah saya pendidikannya seperti ini loh. Jangan-jangan orang yang kerja sama saya bertahun-tahun anaknya sekolah di tempat yang sama mereka yang kurang standarnya ini. Saya bilang kalau kayak gitu ya anaknya akan kerja sama anak kita nanti. Gak punya kesempatan yang lain. Loh SMA ngitung aja sulit tuh saudara mau kerja apa pertanyaannya. Tapi waktu kita mikir itu kan yang kegores apa? Wah uang harus keluar nih. Benar gak? Wah tapi kalau dipikir-pikir anak saya 3. Uang sekolahnya aja dikali 3. Masa harus bayarin lagi? Selalu soal waktu kerajaan Allah datang, selalu yang terancam itu apa? Aku. Wah, nanti anaknya masa harus diajarin di rumah? Wah, tapi pertanyaannya gini, Tuhan juga sudah contohin dia datang
Nggak mikirin kepentingannya sendiri sebenarnya. Apa kepentingan Tuhan datang ke dunia? Karena Kristen hebat? Enggak. Dia butuh saya? Tidak sama sekali. Kalaupun saya tidak selamat, Tuhan akan punya orang lain di sini yang bicara sama saudara. Kalau saya dapat kasih Tuhan, harusnya kasih itu meluap sampai orang lain. Dan disitulah saya mulai bicara sama istri saya, apa yang kita bisa lakuin ya? Supaya gini, 10 tahun lagi kehidupan orang ini bisa berubah. Jangan sampai anak-anaknya dalam siklus yang sama dan makin turun. Kenapa? Karena orang yang kerja di rumah saya, mereka nggak akan mikir kualitasnya. Buat bayar seragamnya aja berat, saudara. Sekolahnya ada subsidi dari pemerintah, iya. Tapi kan masih ada biaya yang lain. Yang dia pikir apa? Hei, saya harus beli seragam buat anak saya. Seragamnya seragam yang hari Senin beda lagi sama hari Rabu. Beda lagi sama hari Jumat. Yang dia pikir gimana memenuhi kebutuhan itu. Boro-boro mikirin anaknya bisa baca apa enggak. Terus siapa yang harus mikirin? Bukankah sebenarnya kita hidup di dunia untuk mikirin mereka? Kenapa dia ditempatkan kerja di tempat saya? Bukankah Tuhan titipin kehidupannya sama saya? Kenapa orang yang meja kerjanya ada di sebelah saudara? Karena Tuhan mau titipin, mereka harus jadi lebih baik lewat saudara. Tapi saya perlu nggak? Saya perlu, tapi saya percaya Tuhan sudah cukupkan buat saya. Makanya ayatnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin cukupnya beda sama standar kita. Standar saya cukupnya mobil harus sekian, mereknya harus ini. No, kalau saya dipercaya satu, maka buat Tuhan Kristen cukup dengan satu. Kalau saya dipercaya 10, maka Tuhan bilang Kristen cukup dengan 10. Apa bedanya? Karena misinya beda. Semakin banyak Tuhan percaya sama kita, sebenarnya semakin banyak misi yang Tuhan titipkan buat kita. Berkat adalah bekal kita untuk menjalankan misi Tuhan. Kenapa kemampuan saya dan kemampuan yang Anda beda? Kenapa kemampuan saya dengan kemampuan Ko Jimmy beda? Dengan Pastor Andi beda? Karena misinya beda. Karena yang Tuhan titipin beda-beda. Dan buat misi saya, apa yang saya punya hari ini cukup. Yang bikin gak cukup itu kita. Betul gak? Saudara, kemarin saya liburan sama keluarga, liburan ke outlet, kemana. Saya bilang sama istri saya, tahu gak saudara, kamu ke outlet itu adalah kita menjatuhkan diri, kita mencemplungkan ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang gak butuh jadi butuh, yang asalnya cukup jadi tidak cukup. Saudara gak merasa butuh baju baru, masuk ke outlet, diskon plus. Saudara langsung mulai pikir, baju saya kurang. Saya mulai harus berbagi sama orang. Saya akan pulang dan bagikan baju saya yang ada supaya saudara diizinkan beli yang baru. Cukup itu ada di sini. Kenapa? Tuhan bilang ini, baju sehelai 2 helai cukup. Saya yakin baju saudara lebih dari 5 helai. Baju saya pun begitu. Ini saya masih mencari alasan supaya istri saya ACC, saya beli sesuatu. Kenapa? Padahal baju saya udah banyak. Menyadari kasih Tuhan akan membuat kita merasa gini, cukup untuk saya dan saya mau berbagi buat orang lain. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih Tuhan dibuktikan dengan Yesus datang lahir di dunia untuk tebus saudara dan saya. Ditebus jadi apa? Ditebus untuk masuk kembali ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi
bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Mengasihi soal apa? Mengasihi bicara soal gini, kepentingan kamu lebih penting dari aku. Mengasihi bicara gini, aku mau berkorban supaya kamu bisa jadi lebih baik. Bukankah itu yang Yesus lakukan buat kita? Dia datang bukan untuk kepentingannya sendiri. Dia datang karena dia sayang sama kita. Karena dia tahu manusia gak ada harapan. Dosa bukan soal berapa banyak perbuatan baik, berapa banyak perbuatan dosa. No. Dosa soal status kamu jadi musuh dari kerajaan Allah. Karena kita sudah memberontak sama Sang Raja. Yuk, jadi agen-agen kasihnya Tuhan. Simple. Saya gak bilang gini, saudara harus bangun perusahaan yang CSR-nya besar. Enggak. Kalau saudara mampu, lakukan. Itu yang Tuhan titipin sama saudara. Tapi kalau belum mampu, ada orang-orang di sekitar kita loh. Di tempat kerjaan, saudara ketemu orang yang sama loh. Saudara buka lift, ketemu orang yang sama loh. Mau gak kita mulai mikir gini? Bukan seberapa cepat mereka buka lift buat saya. Tapi kita mulai mikir, bagaimana mereka bisa hidup lebih baik dari tahun kemarin. Bagaimana anak-anaknya bisa dapat pendidikan lebih baik dari tahun kemarin. Dan mulai dari situ, saya yakin wajah kota akan mulai berubah. Bukan karena program yang dipaksakan dari pusat. Tapi karena Kristus kecil ini mulai menyala di tempatnya masing-masing. Saat murid-murid ini menyatakan kerajaan Allah di tempatnya masing-masing. Berhenti ngomong kasar sama orang yang kerja sama kita. Berhenti merendahkan orang. Dan mulai pikirin gimana mereka lebih baik. Bukan soal produktivitas. Tapi soal kehidupannya. Orang ketemu sama Yesus, ngobrol sama Yesus mungkin setengah jam, hidupnya berubah. Perempuan Samaria ngobrol sama Yesus satu pasal. Saya yakin satu pasal kalau diobrolin gak sepanjang kalau kita baca. Mungkin ngobrolnya 1 jam, hidupnya berubah. Orang yang ada di sekitar kita, sama kita 5 tahun, 10 tahun, seberapa jauh hidupnya berubah. Saya mau bilang, itu yang Tuhan titipin buat kita. Orang-orang ini mengenal kasih Tuhan lewat hidup kita. Yesus datang untuk menebus dan mengembalikan kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Responi dengan mengakui, ya rajanya Yesus. Kalau Yesus sang raja minta saya berbagi kehidupan, minta saya memberi lebih banyak. Minta saya mikirin orang lain. Yuk, bilang, ya Tuhan, gak enak buat aku. Tapi kalau raja yang memerintahkan, aku mau. Karena engkau rajanya, bukan aku. Ambil waktu sebentar untuk merenungkan. Apakah sang raja datang ke dunia itu jadi sukacita buat hidup kita. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Yes Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan Tuhan. Pakai hidup kami sebagai penyembahan kami Tuhan. Layak ditinggikan.
kami Tuhan. Ya. Dan kami mau bilang Tuhan bahwa hanya bagimu semua kemuliaan itu Tuhan. Yesus, yes. Ku persembahkan hidupku Tuhan sebagai penyembahan Tuhan. Ya, Tuhan. Penyembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan Tuhan. Ya, Yesus. Ini hidup kami, pakailah hidup kami sesuai dengan rencanamu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah mau datang di Natal Tuhan. Untuk menjadi kabar baik buat kami. Untuk jadi kabar baik buat seluruh dunia Tuhan. Untuk jadi kabar baik untuk seluruh ciptaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu sama kami Tuhan. Kalau Tuhan juga sudah titipkan berkat materi sama kami Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, biar kami pakai sesuai dengan apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus bicara sama kami Tuhan. Kalau kami diingatkan untuk perhatikan kepentingan orang, kami akan mulai perhatikan kepentingan orang. Ingatkan orang-orang yang Tuhan titipkan untuk kami perhatikan di sekitar kami Tuhan. Kalau sebentar juga Tuhan kami akan memberikan persembahan. Tuhan biar kami memberi dengan hati yang penuh sukacita. Hati yang penuh rasa syukur Tuhan. Karena kami sadar ini semua milik Tuhan. Maka kami mau belajar menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap persembahan ini Tuhan boleh jadi berkat buat lebih banyak orang lagi Tuhan. Biar melalui persembahan ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Injil diberitakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi persembahan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.